Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ada satu hal yang membuat ini menjadi menarik. Dimana ya, di video sebelumnya kita sudah menegaskan bahwa kesamaan iklim Elbaf Pulau Langit itu bisa dibilang sama jika kita melihat Wedgie yang ada di Elbaf. Dimana seharusnya Wedgie itu hanya ada di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan air laut, alias tempat dimana Pulau Langit berada. Yang dimana hal tersebut memunculkan indikasi yang menarik, dan salah satunya adalah tentang proses gigantifikasi. Yap, sudah kita bahas di video sebelumnya juga bahwa setidaknya hewan-hewan normal yang ada di Pulau Jaya itu mengalami pembesaran atau gigantifikasi saat mereka berada di Pulau Langit di Apayet. Dan Robin menjelaskan atau mengatakan pula bahwa itu dipengaruhi iklim di tempat itu. Nah, karena di Elbaf ada Wedgie, kenapa kita tidak berpikir bahwa hal yang sama mungkin terjadi? Bahwa kenapa ada giant, kenapa ukurannya besar-besar, itu karena proses gigantifikasi yang dipengaruhi daripada iklim di tempat itu. Dan salah satunya adalah Joy Boy. Dan ini akan sangat menarik dan mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini selalu kutanyakan. Dimana ya semua orang mengatakan bahwa Joy Boy adalah giant, tapi secara logika seharusnya Joy Boy adalah buccaneer. Karena ya sejauh ini dimana buccaneer diperkenalkan oleh Oda itu sebagai suku atau kaum yang harus mati atau tak layak hidup, dan jika pun hidup itu sebatas menjadi budak. Itu artinya buccaneer memiliki dosa yang sangat besar bagi world government, dan siapa lagi sosok yang menjadi sosok yang paling dibenci world government? Jelas itu adalah Joy Boy. Dan menariknya, secara harfiah, buccaneer berarti bajak laut. Dan menariknya lagi adalah Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa Joy Boy adalah orang yang pertama kali disebut sebagai bajak laut. Dan dua hal ini, yaitu buccaneer atau giant, adalah cara bagi Oda membuat kita terkecoh. Jadi Joy Boy itu buccaneer atau giant. Dan sepertinya saat ini aku sudah punya gambar yang cukup menarik untuk Joy Boy, kalau dia adalah buccaneer yang tubuhnya mengalami gigantifikasi karena dia berlama-lama di Elbaf atau semacamnya. Ya, panel yang satu ini seharusnya adalah bukti bahwa Joy Boy sedang berlama-lama di Elbaf. Terlihat Emmet sampai memakai baju Elbaf di sana. Dan satu bukti lagi lainnya adalah Giant Pirate. Bagaimana ceritanya bajak laut Giant ada di Elbaf, sementara Joy Boy adalah orang pertama yang disebut sebagai bajak laut. Itu artinya, dan satu kemungkinannya adalah selama Joy Boy di Elbaf, Joy Boy membuat bajak laut di tempat itu. Dan bukti daripada ucapanku barusan tadi itu adalah ucapan daripada salah satu Gorosei. Dimana jika kalian ingat pada saat Dory dan Brogy muncul di Aceh bertemu dengan Luffy, setidaknya salah satu daripada Gorosei mengatakan kalau kombinasi Nika dan Giant itu sangat buruk bagi mereka. Dan itu berarti saat dimana Joy Boy dikenal sebagai bajak laut, di satu sisi yang sama mereka atau aliansi mereka itu adalah Giant Pirate. Kemudian ada satu dugaan yang saya pikirkan juga sebelumnya, bahwa perbedaan utama yang terjadi di Elbaf dan Pulau Langit itu adalah alami dan tidak alami. Dimana saya curiga bahwa kenapa Elbaf memiliki dewa yang disebut Nika. Ya sebenarnya yang membuat Pulau Elbaf seperti itu demikian semuanya besar itu adalah Nika, Joy Boy pada saat itu. Dimana secara kasarnya Elbaf adalah hasil awakening daripada Nika. Dan kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena jika diperhatikan hewan-hewan yang ada di Elbaf dan Pulau Langit itu ya, terutama di Apayet, dimana di Elbaf sendiri hewannya sangat fantasi. Ada Yomorgan lah, serigala berapi lah, kucing bisa berubah-ubah lah. Dan kita semua tahu, ya kita tahu itu power daripada Nika. Lalu seperti yang kita tahu juga kalau teknik awakening mempengaruhi hal di sekitarnya. Jadi tak heran kenapa ikan-ikan yang masih berada di kawasan Elbaf juga terkena gigantifikasi dan juga rupa yang unik pula. Jadi hal itu menjadi suatu indikasi bahwa Elbaf ini akan mengungkap kisah daripada Joy Boy nantinya. Dan harusnya emang begitu ya, karena pastinya akan ada penjelasan kenapa Giant memiliki dewa yang disebut Sun God Nika.
Kemudian hal menarik lainnya adalah antara Elbaf dan Egghead itu seperti masa depan dan masa lalu. Jika di Egghead seolah-olah membawamu ke masa depan dengan teknologinya, mungkin Elbaf juga demikian, seolah-olah membuatmu ke masa lalu dengan fantasinya yang nyata. Dan mungkin ini salah satu hal yang menjadi peringatan Louis Arnold. Jika Anda berlama-lama di Elbaf, Anda akan terjebak dalam masa lalu di dalam fantasi Nika yang entah dibuat oleh Joy Boy saat itu atau mungkin Nika sebelumnya. Ya, entahlah. Dan spekulasi fantasi dan masa lalu rasanya itu akan menarik jika ada di level 30 Elbaf, yaitu Heaven. Karena di sana saja sudah bisa kita melihat ada mata air yang muncul sangat tidak ngotak atau tidak masuk akal. Terlebih lagi tempat itu sepertinya sangat tertutup dan apa alasannya? Itu dia yang patut dipertanyakan. Apakah ada rahasia menarik di tempat itu? Apakah ada hal yang sebelumnya ada dan tidak ada? Dan adakah kisah yang disimpan di tempat itu? Dan ya, ini mungkin terkait dengan wasiat daripada Joy Boy. Dan mungkin saja pesan yang dikatakan oleh Vegapunk untuk Bang Sadi sebenarnya disimpan di tempat itu. Pesan yang mungkin akan menguak beberapa misteri sejauh ini. Seperti apa tujuan sebenarnya Bang Sadi di dunia ini, lalu pula apa sebenarnya Bang Sadi itu, serta apa yang terjadi dengan Bang Sadi itu sendiri sejak Fate Century. Apakah semua itu bisa menggemparkan dunia, atau pesan itu hanya bisa dipahami bagi mereka yang berbangsa Di, atau mereka yang tahu terkait mungkin janji yang pernah leluhur mereka buat, dan mungkin saja terkait world government. Dan apapun itu, sepertinya emang kisah Joy Boy akan terungkap di arc Elbaf kali ini. Dan berbicara terkait masa lalu, apakah mungkin akan ada timeline kembali ke masa lalu? Ya, jadi pada intinya adalah Joy Boy berkemungkinan memiliki badan yang besar dan keturunan Buccaneer mengikutinya walaupun tak seberapa. Karena Joy Boy sebelumnya tubuh aslinya terkena gigantifikasi karena dia berlama-lama di Elbaf. Memang benar seharusnya Nika bisa menjadi Giant, tapi kita tahu jika berkaca dari Luffy saja, mode Giant tidaklah permanen. Sementara kita tengah berbicara soal tubuh Joy Boy yang ini tanpa kekuatan Nika mengalami gigantifikasi. Sehingga keturunan Buccaneer dikenal memiliki tubuh yang tidak normal atau tidak biasa seperti manusia pada umumnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan sampai lagi di video berikutnya.